kita akan membahas mengenai naskah Laut Mati. Apakah penemuan spektakuler terbesar di abad 20 ini mendukung atau mengguncang kekristenan? Nah, saya selalu menempuh jalan dialog dalam menyuarakan kebenaran iman di tengah-tengah situasi kemajemukan bangsa ini. Karena itu kita ini menjadi seorang Kristiani 100%, sekaligus juga menjadi seorang Indonesia 100%. Tadi pagi saya persembahkan tayangan tentang Ophir, jejak awal ujung bumi. Itu merupakan bahan-bahan ceramah saya yang sudah lama sekali. Dulu saya sampaikan di forum yang namanya Bawana, Bangun Jiwa Nusantara, yang beberapa kali itu ditayangkan oleh televisi Republik Indonesia. Ketika saat itu Pancasila hampir saja secara by design itu hilang dari Indonesia kita ini. Ketika pelajaran Pancasila sudah tidak ada lagi, itu masa yang menurut saya sangat krisis untuk Indonesia. Saya ingin menyampaikan betapa sebagai seorang Kristiani, saya melihat ujung bumi sebelah timur yang darinya emas dan perak itu dibawa ke timur tengah, itu adalah Nusantara. Dan saya membuktikan tidak hanya dengan catatan-catatan Kristiani dan dari kalangan Yahudi, tetapi juga dari sumber-sumber sejarah India dan Yunani. Nah, itu lama tidak saya sampaikan, dan sekarang ini dalam rangka 17 Agustus saya unggah pemikiran itu. Nah, kalau di tengah-tengah itu kemudian yang namanya orang masuk ke channel kita itu ya macam-macam ya. Baru kali ini saya mendelete seorang yang benar-benar tidak mengerti Indonesia. Tatkala saya bicara tidak ada hubungannya dengan Kristen Islam, tidak ada hubungannya dengan debat-debat yang menurut saya itu bukan suasana Indonesia, itu selalu ada yang memancing di air keruh. Saya merasa hari ini adalah hari yang sakral, sehingga saya tidak mau dikotori dengan model-model perdebatan yang kurang mendidik. Oleh karena itu ya saya delete aja, karena tidak biasanya saya seperti itu. Yang ngertilah ini Indonesia. Kita ini merayakan perbedaan, bukan hanya dengan permusuhan, semuanya dilihat dari hitam putih ya. Itu sebetulnya kalau dalam filsafat Jawa, itu model buta lorek jam songo mati. Orang seperti itu tidak mengerti bagaimana cara menganyam kemajemukan di tengah-tengah tantangan bangsa ini. Kalau kita tidak cermat, itu bisa di Afghanistan kan, itu bisa diadu domba karena perbedaan agama. Jadi marilah kita benar-benar renungi ya, marilah menjadi Kristen, tetapi juga marilah menjadi Indonesia, marilah kita menjadi Islam, tapi jangan kehilangan keindonesiaan kita. Bagaimana kita membangun kesalingpahaman seperti itu? Karena kalau tidak, benar-benar kita akan mengalami seperti Syria, seperti negara-negara Timur Tengah yang sekarang ini hancur habis. Saya tahun 95-96 itu ke Syria ya. Betapa negeri ini sangat indah. Hubungan antara Kristen dan Islam terjalin sangat baik. Saya pernah tinggal di Biara Maklula dan Biara Said Naya. Yang satu desa itu seluruhnya memakai bahasa Suryani, bahasa Aramaik. Suasananya sangat indah, dan itulah Syria. Tetapi sehabis munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme, Anda lihat sendiri sekarang Syria itu porak-poranda, tidak karu-karuan. Nah, karena itu marilah kita mundurkan egoisme, fanatisme keagamaan kita.
Dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjaga keindonesiaan kita itu. Dalam semangat yang seperti itulah maka ISCS sejak munculnya tidak pernah kita melakukan model-model polemik yang saling menyerang, itu tidak pernah, itu bukan kita. Dari awal berdirinya Institute for Syriac Culture Studies yang saya bidani, kita selalu berdialog dengan para Madinah yang dipimpin oleh Cak Nur, sekalipun perbedaan, tetapi tidak pernah perbedaan itu diungkapkan dalam suasana permusuhan. Ya, saya berdialog dengan Profesor Kiai Haji Said Tagil Sirat yang kemudian memberikan pengantar pada buku saya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Saya menulis buku Religi Bung Karno yang diberikan kata pengantar oleh Gus Dur. Itulah Indonesia. Jadi marilah kita menerima perbedaan ini sebagai warisan kemajemukan bangsa ini. Nah, karena gara-gara Zakir Naik, Ahmad Didat kemudian dibales dengan Christian Prince, ya, jadi seperti ini suasana jadi hingar-bingar. Dan orang itu begitu ingin muncul di media sosial, tidak lagi membawa spirit Indonesia, tapi yang dibawa itu spirit perpecahan. Orang itu tanpa harus polemik, tapi lihat bacaannya, referensinya, pola di dalam berteologinya itu sudah kelihatan kok. Kenapa kita harus melakukan model-model polemik yang menang kalah, yang itu bukan situasi kita. Belajarlah pada emputan tular dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, pendekatan kita ini bukan pendekatan polemik. Kita tidak pernah masuk di dalam model-model polemik sejak saya melayani Tuhan melalui buku-buku, ya, dialog-dialog teologis, itu tidak pernah kita masuk ke sana. Kalaupun saya berbicara menyatakan kebenaran iman Kristen yang biasanya itu ada di gereja-gereja, dan karena itu adalah suasananya benar-benar suasana intern ke dalam. Itu sesungguhnya bagian daripada pertanggungjawaban iman kita ketika kita disalahpahami. Jadi sama sekali juga saya tidak pernah nyerang agama lain. Nah, kadang-kadang ceramah-ceramah saya itu karena euforia mu'alaf, euforia murtad dan sebagainya itu kemudian di-framing, diberi judul-judul yang keras, seolah-olah saya ini seorang polemikus. Spirit itu pula yang kemudian saya memunculkan YouTube resmi untuk memberikan informasi tentang apa yang sesungguhnya saya idealkan, saya usahakan bukan sekedar untuk kekristenan, tapi juga untuk keindonesiaan kita. Nah, kalau di dalam proses orang belajar dari saya, memakai argumentasi saya, kemudian digunakan untuk polemik, itu bukan saya. Itu orang lain yang belajar dari saya. Dan itu juga banyak orang yang kemudian belajar dari ISCS, kemudian tidak terasan, kemudian melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan spirit kita, itu juga tidak pernah saya sesalkan, tidak pernah saya balas, tidak pernah saya komentari, karena sejarah yang akan menilai sendiri bagaimana pendekatan-pendekatan kita itu lulus dan lolos dalam konteks kemajemukan kita. Nah, dalam hari istimewa yang sakral ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran tanpa harus menyakiti orang lain. Makanya saya selalu menggunakan bersaksi tanpa melukai, ya, kemudian aman secara hukum, ramah secara budaya, mengajak bukan mengejek, itu menjadi semacam kredo kita di dalam kehidupan gerejawi sekaligus juga adalah kehidupan kebangsaan. Nah, ini yang harus kita jaga, saudara-saudara. Maka cara bagaimana kita memunculkan tema-tema yang penting dalam konteks kajian kita, itu juga
terwarnai dari pendekatan yang selama ini saya usahakan. Nah, sekarang saya masih berbicara tentang bagaimana pentingnya naskah Laut Mati. Coba, kalau saya memberi judul mendukung atau mengguncang kekristenan, siapa yang harus sakit hati dengan apa yang saya sampaikan? Ini bicara soal intern Kristen. Tidak pernah saya harus mencampuri orang lain, kecuali kalau Anda harus mengomentari iman Kristen yang tidak cocok. Kadang-kadang saya memberikan perbandingan. Dan perbandingan itu terukur karena itu juga misalnya ketika saya membuat paralelisasi antara firman menjadi manusia dengan paralelnya firman menjadi kitab suci. Ya, saya mengutip Muktiali, saya mengutip Husin Nasir, dan Anda bisa cross check sendiri, itu bukan pendapat saya. Begitu juga bahasan saya minggu kemarin, ketika saya sampaikan bahwa Imamat pasal 11 itu sebagai hukum bagi bangsa Israel yang kemudian didetilkan atau diuraikan lebih detail oleh para rabi menjadi 613 misvot, ya, yang tercatat dalam Talmud sebagai pengembangan dari Taurat. Orang Yahudi sendiri tidak pernah memaksakan hukum itu untuk orang Goyim. Karena apa? Bagi orang Goyim itu tidak sekedar pada zamannya para rabi ya, dalam tulisan-tulisan rabinik abad pertengahan, tetapi sejak zamannya naskah-naskah Laut Mati yang itu terjadi sebelum zaman Kristen. Misalnya dalam catatan yang disebut buku Yubelium. Ya, ditemukan di gua ketiga, gua keempat, dan gua ke-11. Di sana jelas-jelas mengatakan apa yang disebut tentang hukum Nuh yang dikenal dan akhirnya dirumuskan oleh para rabi di abad-abad berikutnya menjadi Sefa Misvot Bine Noah. Jadi 7 misvot, 7 hukum, 7 peraturan untuk Bani Nuh. Nah, itulah yang kemudian dijadikan rujukan oleh para rasul di Yerusalem ketika terjadi ancaman terhadap perpecahan gereja saat itu. Antara gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi dengan mengikuti hukum Musa tentang makanan-makanan yang kosher dan yang tidak kosher, yang namanya kasrut, hukum tentang kosher. Lalu bagaimana di pihak lain ada orang-orang Kristen Antioquia yang berlatar belakang bukan Yahudi? Apakah mereka harus mengikuti hukum Yahudi yang disebut kasrut tadi dalam soal makanan dan minuman? Kemudian para rasul itu bersidang, Petrus berbicara dahulu, kemudian Paulus dan Barnabas menyaksikan bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan antara orang Yahudim dan orang Goyim. Baru putusan terakhir itu kan sebetulnya yang mengucapkan tuan rumah gereja Yerusalem, yaitu Yakobus, di mana dikatakan bahwa agar mereka menghindarkan diri dari binatang yang dipersembahkan kepada berhala, itu berkaitan dengan Abu Dzarah, kemudian dari percabulan, kemudian dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini hukum Nuh. Yang mengatakan ini bukan saya. Coba Anda baca itu traktat-traktat seperti Abu Dzarah, kemudian Sanhedrin, itu jelas disebutkan di sana. Nah, kajian ini melengkapi bagaimana perspektif kekristenan selama ini yang agak tercabut dari akar keyahudiannya. Karena contohnya misalnya, ketika Petrus menerima penampakan ya, yang waktu dia sembahyang siang, sembahyang tengah hari jam 12. Sembahyang tengah hari itu di dalam liturgi Yahudi itu namanya Sohorayim. Dan kata Sohorayim itu yang menjadi bahasa Arab duhur. Dan itu adalah ibadah Yahudi tengah hari, pagi hari, tengah hari, dan petang hari, hendaklah engkau berdoa, itu kan dari kitab Mazmur. Nah di situ ketika Rasul Petrus itu berdoa mendapatkan penampakan dari langit itu.
yang isinya binatang-binatang yang low kosher, yang tidak kosher. Nah, konteksnya di situ bukan sebetulnya berarti bahwa Petrus yang orang Yahudi harus makan makanan yang tidak kosher. Sebetulnya Petrus hanya diberitahu bahwa kamu akan menghadapi realitas yang berbeda dengan realitas budayamu, di mana orang-orang yang nanti kamu injili, orang-orang yang nanti kamu layani, itu mereka yang berasal dari kalangan goyim. Nah, makanya seperti dahulu, orang-orang Yahudi dengan sekalipun para rabi itu sudah memberikan keleluasaan, tetapi memandang jijik terhadap bangsa lain. Nah, dalam konteks seperti itu Petrus diingatkan, karena bangsa-bangsa lain itu kan memiliki tradisi yang berbeda, dan itu secara universal dinaungi oleh hukum Nuh yang disistematisir menjadi 7 bagian tadi. Nah, Petrus katakan kamu harus bisa melakukan pelayanan ini kepada kaum goyim. Bukan berarti Petrus ikut-ikutan makan yang tidak kosher, tetapi Petrus menerima orang Yahudi yang makan tidak menurut aturan kasrut tadi. Nah, seperti ini, saudara. Maka ungkapan dalam sejarah gereja yang itu kebijakan yang diteruskan dari rasul bagi orang yang tidak bersunat dan rasul bagi orang yang sunat, itu kemudian dilakukan pada masa Ignatius dari Antioquia, dan sejak saat itu muncullah kata-kata gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Kanisah wahidah muqaddasah jami'ah wa rasuliyah. Nah, ini yang muncul dalam pengakuan iman. Jadi ini sejarah panjang, tidak bisa dipotong dengan gambaran aliran dari orang-orang Kristen abad 19 gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang ikut hukum Musa, silahkan. Itu disebut orang asing yang saleh, atau bangsa-bangsa lain yang haside umot haolam. Nah, tetapi ya, jangan memaksakan itu kepada orang-orang goyim. Dan putusan ini bukan putusan Paulus. Ini adalah berakar dari penafsiran kitab suci sebelum zaman Kristen, termasuk yang disebut hukum Nuh tadi. Dan bukan juga putusan Paulus, karena yang mengucapkan itu kan sebetulnya secara letterlah itu justru disampaikan oleh Yakobus, uskup Yerusalem. Nah, kita mesti belajar sejarah itu tidak terpotong-potong, saudara. Kemudian ada yang bertanya begini, loh, kalau hukum kasrut itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, apa berarti Shema Yisrael juga hanya berlaku bagi orang Yahudi? Lah, itu tidak seperti itu maknanya. Karena keselamatan itu lakukan Tuhan melalui bangsa Israel, maka apa yang diucapkan oleh Yesaya, Yeremia, termasuk Kristus, itu bicara tentang sudut pandang orang Israel. Termasuk ketika ada binatang-binatang yang masuk ke kapal, sebagian itu binatang yang tidak tahir, sebagian yang dimasukkan itu tahir, itu dilihat dari sudut pandang penulis kitab Kejadian, yaitu Musa. Gitu loh. Jadi misalnya, sejak zaman itu maka orang memanggil Tuhan, ya kan disebut dalam kitab Kejadian itu. Tuhan di situ kan digunakan tetragramaton YHWH. Itu tidak membuktikan bahwa misalnya pada masa pra-Musa itu nama itu sudah dipakai dalam bahasa nggak terlacak. Tapi karena yang menulis Musa, maka dibayangkan seperti bahasa dan tata cara di zaman Musa. Seperti misalnya kalau saya cerita, pada saat Raja Sriwijaya menuliskan prasasti yang disebutkan di sana dalam bahasa Melayu kuno, dapun tayang nayik disampau Jaya Sidayatra, atau Sidayatra ngalap Sidayatra. Itu kan bahasa Melayu kuno, nggak bisa dipahami sekarang. Tapi kemudian saya terjemahkan, dapun tayang naik ke sampan untuk mengejar berkat Tuhan. Nah, Jaya Sidayatra atau Sidayatra dalam bahasa Sanskerta yang masuk dalam bahasa
Melayu pada abad ke-7 nggak bisa dipahami orang tahun 2021. Maka kemudian saya terjemahkan mengerjar berkat Tuhan. Lah kata Tuhan di sini bahasa Indonesia sekarang, bukan bahasa zaman Sriwijaya. Begitu juga tentang aturan-aturan yang disebutkan dalam kitab Kejadian sebelum zaman Musa. Maka membaca sejarah itu mesti penuh, mesti holistik ya. Nah, untuk melengkapi itu, maka saya ingin menyampaikan tentang naskah Laut Mati ini. Kenapa? Karena selama ini kalau kita bicara tentang orang Yahudi, yang kita bacakan Rabi Rasi, Saadia Gaon, itu kapan hidupnya? Karena abad 9. Targum Yonatan setelah zaman Islam. Ya kan? Mestinya kalau bicara tentang zaman Kristus atau sebelumnya, ya rujukannya Yahudi sebelum Bait Allah kedua. Apa itu? Misalnya naskah-naskah Laut Mati, Taurat Samaria, sekalipun dalam konteks Samaria ini ada perbedaan khususnya tentang Gunung Gerizim. Jadi marilah kita berangkat dengan kejujuran, dengan hati yang bersih, beda ya berbeda gitu loh. Ini semangat yang ingin saya bawa, dan dalam konteks itulah ketika saya berbicara tentang naskah Laut Mati, tentu kita akan melihat lebih banyak pada aspek di sejarah dan perkembangan teologi dari komunitas Yahudi pada masa sebelum Kristus dan kira-kira pada masa Kristus. Misalnya, ini berasal dari sebuah pengakuan iman Yahudi dari abad 13. Apapun perbedaan mereka dengan kekristenan, tetapi harapan akan kedatangan Mesias itu selalu bergema di sepanjang abad. Soal mereka menolak Yesus itu adalah urusan lain. Tapi basically mereka memiliki pemahaman tentang Mesias yang akan datang. Sehingga mereka tetap berdoa, Wesikron Avotinu, Wesikron Masiah ben David Abdeka, Wesikron Yerusalem Irkodeseka, Wesikron Kol Ameka Bet Yisrael Evaneka, dan seterusnya. Dan ingatlah bapa-bapa leluhur kami, dan ingat akan Mesias putra Daud hambamu, atas Yerusalem kota sucimu dan atas seluruh umatmu, dan keluarga Bani Israel sampai Levanika kehadiratmu. Ini doa-doa Yahudi, misalnya dalam tefilah ma'arif, sembahyang maghrib, itu kalau di gereja ortodok disebut sebagai sholat gurub, ya. Nah, atau dalam gereja Katolik disebut vesper, itu sholat sore. Kalau di Katolik namanya brevir, di gereja Ortodok namanya sholat Ortodok yang berbahasa Arab ya, seperti Syria, Koptik. Tapi di dalam bahasa Suryani itu adalah Selota, ya, proseki dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian dirumuskanlah pengakuan iman dari doa-doa itu pada abad ke-13. Jadi kalau kita bicara Yahudi itu Yahudi abad keberapa? Ya, misalnya ini disampaikan dalam pengakuan iman yang biasa diawali anima amin bi imunah slima. Aku percaya dengan iman yang sempurna bifiat hamusyah akan kedatangan Mesias. Ya, meskipun ditambahkan di situ kata-kata, meskipun mungkin terlambat datang, aku tetap menantikannya hingga hari ini. Karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, maka mereka masih menantikannya sampai hari ini. Tetapi secara basic harapannya sama, istilahnya sama. Ya, termasuk namanya Mesias ben David. Mesias itu keturunan Daud, orang Israel, bukan orang Indonesia, seperti itu loh. Kemudian umat Tuhan yang terus-menerus dalam lingkungan Kristen kita menyebut ya mereka menanti-nanti, umat Tuhan dalam penantian. Ya boleh dong kita mengatakan umat Tuhan dalam penggenapan, karena bagi orang Kristen sudah percaya Kristus itu penggenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kemudian kita bisa melihat dan melacaknya dari kristologi patristik, dari kata patres yang artinya Bapa, ya, kata jamak dari pater. Itu mulai dari tulisan-tulisan terdini yang disebut the Apostolic Fathers, ya, Abba Ar-Rasuliun. Jadi bapak-bapak muridnya para rasul langsung. Jadi misalnya 12 rasul itu memiliki murid. Ignatius dari Antioquia yang tadi saya ceritakan, Clement dari Roma,
Polikarpus al-Ismir dari Smyrna, lalu Papias, hingga masa konsili-konsili sampai menetapkan kanun al-iman. Jadi iman Kristen tentang Trinitas, keilahian Kristus itu bukan diciptakan oleh konsili. Nah, ini salah satu kelemahan dari gereja-gereja modern, termasuk gereja-gereja Protestan, karena mengalami missing link, karena sejarah murid-muridnya Rasul itu bagaimana pemahamannya, bagaimana imannya. Padahal jauh sebelum konsili Efesus dan konsili Kalsedon, Ignatius dari Antioquia itu sudah mempercayai tentang kudrat ganda Kristus yang sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah dan sepenuhnya insani sebagai putra Maryam. Maka dikatakan ek Marias ke ek Theos. Secara kemanusiaan Yesus lahir dari Bunda Maria, sebagai firman Allah, Kristus berasal dari Allah. Karena firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini sudah sejak sebelum tahun 100. Kemudian, kenapa gereja harus memiliki kesinambungan ajaran itu? Karena untuk melawan heresi, para bidat yang nambah-nambahi dalam ajaran. Maka dasar kitab sucinya di mana? Misalnya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Di sana digunakan kata-kata paradosis, ya. Itulah makna paradosis yang artinya kalau dibandingkan dengan istilah Islam itu sunnah. Itu hanya perbandingan. Bukan saya mencari pembenaran, tapi supaya orang bisa mengerti. Nah, seperti yang disampaikan paredosan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi mata rantainya tidak boleh lepas, tidak boleh cacat, ya. Prinsip ini ditegaskan dalam konsep yang namanya taklid al-muqaddas atau khilafah rasuliyah atau suksesio apostolik. Maka Irenaeus dari Lyon, Irenaeus itu muridnya Polikarpus dan Polikarpus muridnya Yohanes. Dia mengatakan kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh rasul-rasul, begitu pula yang menggantikannya hingga zaman ini. Lalu Tertulian mengatakan, hei Markion, sungguh dari mana hakmu untuk menebang hutanku? Atas izin siapa, hei Valentinus, kamu membelokkan arus mata airku? Atas kuasa siapa, wahai Apeles, kamu memindahkan batas-batas tanahku? Inilah milikku, akulah ahli waris para rasul. Apa hubungan Athena dengan Yerusalem? Persesuaian apa yang ada antara akademi dan gereja? Petunjuk-petunjuk kami berasal dari serambi Salomo. Itu artinya apa? Karena kekristenan itu memang berasal dari Yudaisme. Kekristenan tidak pernah membajak Yudaisme. Karena kekristenan salah satu varian dari yang namanya Parisi, Saduki, Eseni. Jadi tidak ada orang yang kemudian mengatakan, orang Kristen membajak Taurat kami. Dari mana kamu dapat seperti itu? Coba baca Yosefus. Bagaimana Yosefus sendiri mengatakan bahwa Yakobus saudara Kristus itu memimpin jemaat Yerusalem. Dan waktu itu ya awal-awal di mana skisma antara Yahudi dan Kristen itu masih baru terjadi sekitar tahun 90 dan beberapa tahun kemudian Yosefus mencatatnya. Nah, ini harus kita baca runut. Seringkali fundamentalisme biblikal itu kan biasanya begini semboyannya. Kalau berdebat atau kita diskusi, di mana ayatnya? Mestinya bukannya di mana ayatnya. Di mana ayatnya, bagaimana konteksnya, apa bukti sejarahnya. Sebab kalau Anda sedang ngomong ayat, setiap agama punya ayat. Dan ayat itu berlaku bagi yang meyakini, tidak berlaku bagi komunitas lain yang tidak meyakini. Sekalipun saya hormat kepada kitab Veda, Parita-Parita Suci, Tipitaka, namun posisi saya orang Kristen, bukan orang Buddhis. Saya memahami itulah wahyunya orang Buddha, dan saya tidak terikat pada wahyu itu. Nah, seperti itulah pemahaman lintas agama seharusnya dibangun di atas kesadaran tentang pentingnya kemajemukan dan bagaimana kita menghormati, merayakan kemajemukan itu tanpa kehilangan jati diri kita. Nah, saya akan melihat bagaimana tuduhan yang sering dimunculkan
pada zaman-zaman sebelum munculnya naskah Laut Mati. Misalnya ya, gagasan tentang logos, dan ini yang terus-menerus diulang-ulang oleh para polemikus itu, bahwa orang Kristen itu mengambil gagasan logos itu dari Helenisme. Padahal mungkin kuliah filsafat aja belum lulus itu. Ya toh? Helenisme itu siapa yang mengajarkan, bagaimana corak pengajarannya, bagaimana pandangan mereka tentang dunia. Bukan sekedar kesamaan istilah. Kalau antara Islam dan Kristen dan Hindu di Indonesia sama-sama mengucapkan Tuhan yang Maha Esa, bukan berarti konsep Tuhannya sama. Begitu juga ketika orang mengucapkan mengenai nabi antara Islam dengan agama Mani, ya tidak sama, karena konsep Islam spesial untuk Islam. Sekalipun sama-sama menyebut agamanya din atau dina dalam bahasa Aramaik, tidak bisa kita mengukur orang lain dari ukuran kita. Ini juga bukan sinkretisme. Nah, orang-orang Kristen yang kadrun juga ada. Kalau mengatakan begini, ini kompromi agama. Ini orang yang tidak bisa hidup di tengah kemajemukan. Dan kalau saya mengatakan begini tidak hanya untuk orang non-Kristen, orang Kristen sendiri juga saya kritik. Karena selama kita ini membawa nafas atau spirit yang sama, Indonesia itu tidak akan utuh. Indonesia itu akan tercabik-cabik, tercerai-berai seperti apa yang dilakukan antara perpecahan India, Pakistan, Bangladesh, sekarang Afghanistan. Sampai kemana kita harus menjaga kemajemukan kita ini? Pilihan kita yang baik itu tidak mengurangi kebaikan dalam makna umum, yaitu untuk orang lain yang berbeda dengan kita. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai, kata Kristus. Bahkan Kristus juga mengizinkan orang lain menyembuhkan orang, mengusir setan atas namanya. Ketika murid-murid mau melarangnya, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah, etos ini yang terus-menerus ingin saya sampaikan, ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari? Ya, misalnya Martin Buber, seorang teolog Yahudi, melihat ajaran Kristen sebagai suatu pemutarbalikan, di mana Yohanes dan Paulus yang paling bertanggung jawab atasnya. Ini suara-suara abad sebelumnya, sebelum penemuan misalnya arkeologi, khususnya penemuan Laut Mati. Tapi David Fussler, seorang teolog Yahudi lainnya, justru menekankan bahwa konsep targum Yahudi mengenai praeksistensi Sang Mesias melempangkan jalan bagi gagasan yang bersifat ilahi, sekalipun David sendiri tidak meyakininya. Ini yang namanya dialog. Tidak banyak digubrisnya aneka ragam pemahaman teologis ini menjelang era Kristen. Dalam penelitian Yesus sejarah yang di Amerika itu, khususnya tentang konsep mimra, khususnya tentang konsep metatron dalam kitab-kitab perjanjian lama dan tafsir-tafsir pra-Kristen itu telah menyebabkan kesenjangan yang lebih luas antara kekristenan dengan mereka-mereka yang tidak setuju. Sehingga sebetulnya banyak teolog Yahudi sekarang mengakui kekristenan itu berakar pada Yudaisme, sekalipun dia memakai cara pandang yang lebih luas, khususnya adalah formulasi di dalam dunia Helenik yang lebih bisa dipahami secara universal pada saat itu. Maka tuduhan bahwa iman Kristen itu berasal dari bajakan Helenisme tentang logos yang dibebankan kepada iman dan terma-terma Yahudi Palestina sekarang sudah ditinggalkan orang. Karena belajar filsafat Yunani itu bukan sekedar kesamaan istilah, tapi bagaimana maknanya bagi kita. Nah, kemudian bagaimana dengan sekilas penemuan Laut Mati, ya? Saya sudah sering membahas tentang naskah Laut Mati ini sebagai saksi otentisitas dari kitab suci, karena Yahudi dan Kristen sudah berpisah selama hampir 2000 tahun, ternyata rujukan kitabnya sama. Bahwa tafsirannya berbeda, iya itu sudah diakui sejak awal. Di Israel yang namanya lembaga Alkitab
lembaga kitab di Israel ya, United Bible Society in Israel, itu di dalam menerjemahkan perjanjian lama ya memakai naskah Yahudi, naskah Ibrani, dan banyak juga ahli-ahli Yahudi yang dilibatkan oleh lembaga kitab sedunia itu, termasuk penerbitan Biblia Hebraica Stuttgartensia. Jadi itu bukan orang Kristen yang seolah-olah hanya mencomot saja, tidak. Studi-studi ekumenis antara Yahudi dan Kristen pun sudah dilakukan oleh Vatikan. Bahkan misalnya ada trialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam yang bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan. Dalam buku itu juga disebutkan bagaimana Rabi Yahudi memahami bahwa baik Kristen maupun Islam itu adalah sama-sama goyim yang mestinya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Seperti itu sudah menjadi konsultasi-konsultasi teologis di tingkat internasional yang bukunya bisa sangat mudah kita dapatkan ya. Kemudian ini salah satu dari naskah Qumran yang dikenal dengan Pesher Habakuk, yaitu tafsiran Nabi Habakuk. Kenapa buku ini penting? Karena buku ini membahas tentang seorang yang disebut guru kebenaran, Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Saya sudah mengakrabi tema-tema ini sejak tahun 1995-96, ketika waktu itu akses ke Israel itu belum terlalu mudah seperti sekarang. Dan waktu saya menulis buku pertama tentang Dead Sea Scroll ini, saya malah diizinkan masuk ke ruangan naskah waktu itu, yang sekarang tidak bisa diizinkan lagi, kecuali dengan prosedur yang memang sangat rumit ya. Makanya saya masih bisa foto di depan naskah Masoretik, saya bisa foto di depan naskah Laut Mati yang dari Yesaya, kan sekarang tidak bisa lagi. Ya, tentu itu penting sekali dalam rangka kita melihat naskah Laut Mati ini dari dekat. Siapakah guru kebenaran ini? Guru kebenaran itu karena dulu orang belum berhasil untuk mengungkap 100% naskah-naskah Laut Mati. Karena pada awal-awal penerbitannya itu misalnya ini Powell Davis, dia menulis buku The Meaning of the Dead Sea Scroll. Itu kemudian dikutip oleh Profesor Rasidi, mantan Menteri Agama kita, dan kemudian dimanfaatkan oleh tulisan-tulisan polemik bahwa ide penebusan dosa itu berasal dari gagasan kafir tentang dewa-dewa Mitra, Tamus, Adonis, Osiris. Ya, naskah Laut Mati menampilkan ide Mesias yang berbeda dengan Kristen, yaitu Mesias imam dan Mesias raja, yang betapapun juga sepenuhnya insani. Itu suara-suara sebelum dibuka naskah-naskah yang akhirnya sekarang ini semua sudah bisa diakses bersama-sama. Naskah Laut Mati dulu kira-kira tahun 70-an, tahun 80-an kan zamannya Profesor Rasidi itu menulis, itu belum diakses secara sangat mudah. Sekarang ini lewat internet pun kita bisa mengakses itu. Kemudian di situ ada seorang penulis, dan penulis ini sebetulnya penulis buku sensasional, ya, yang namanya Francis Potter. Dalam judul bukunya itu The Lost Years of Jesus Revealed. Jadi tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus itu telah ditemukan. Kenapa dia menyebut ada tahun-tahun yang hilang? Ya, karena dia memahami kehidupan Yesus menurut kehidupan orang Eropa. Di manakah Yesus ketika berumur antara 12 tahun sampai 30 tahun? Karena Alkitab hanya mencatat setelah kelahirannya, Yesus disunat umur 8 hari, Lukas pasal 2 ayat 21, diserahkan ke Bait Allah umur 12 tahun, Lukas pasal 2 ayat 42, lalu tampil di depan umum, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan 18 tahun yang hilang itu kemana? Nggak pernah hilang. Karena kenapa Yesus itu diceritakan umur 8 hari? Ya karena waktu itu yang disebut Brit Milah, hari penyunatan sesuai dengan perjanjian Abraham, Brit Milah. Kemudian kenapa 12 tahun? Karena bar mitzvah. Dia menjadi anak yang dewasa, kemudian menerima hukum Taurat.
Lalu kenapa umur 30 tahun? Karena pada waktu usia 30 tahun itu orang baru boleh muncul di depan umum. Tidak usah mencari sweet 17-nya Yesus di mana. Karena itu memandang kehidupan orang Yahudi abad pertama dari kacamata orang modern. Nah, seperti itu pula namanya Francis Potter kemudian merasa menemukan tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus itu di Laut Mati. Kemudian dicontoh sama Yusuf Su'ed yang menyebut teori Neo Ahmadiyah bahwa Yesus dan ibunya wafat di Qumran. Sudah lengkap sudah, karena memang sumber sekunder dari sekunder akhirnya jadinya seperti itu. Tetapi kita mesti melihat primernya, ya. Ini termasuk ya salah satu pendakwah dari sekte Ahmadiyah namanya Saleh An-Naqdi yang kemudian mengidentifikasikan guru kebenaran dengan Yesus. Lah itu suara tahun 1950-an masih diulang-ulang. Tahun 50-an itu masih sedikit sekali naskah Qumran yang diterbitkan. Karena pada waktu itu yang diterbitkan itu kan hanya naskah-naskah Alkitab ya, yaitu apa biblical text itu, tetapi naskah-naskah tentang misalnya tafsir-tafsir ya, tentang kalender, tentang naskah-naskah mesianik itu belum diterbitkan. Dan naskah-naskah yang disebut messianic testimony, kemudian The Son of God atau Bereh Diel itu baru diterbitkan di atas tahun 90-an, sehingga waktu itu tidak bisa kita menggunakan data-data yang belum diekspos yang masih lama itu. Nah, karena informasi yang sangat sedikit tentang guru kebenaran lalu disimpulkan lah Yesus itulah guru kebenaran yang mendirikan mazhab Qumran. Yesuslah orang Eseni, pendiri Eseni. Lalu Yesus dipertentangkan dengan Yakobus, ada yang mempertentangkan dengan Paulus. Itu semua adalah teori yang diawang-awang yang tidak pernah berpijak pada naskah-naskah langsung. Maka setiap kali saya menulis buku, saya tidak hanya menampilkan kutipan dalam bahasa Inggris. Saya selalu tunjukkan original teksnya. Bukan itu untuk pinter-pinteran, supaya pembaca bisa cross-check langsung dari sumber aslinya. Kemudian selain tulisan-tulisan dari original teks Ibrani atau Aramaik, saya persembahkan juga tentang foto naskahnya, foto manuskripnya, supaya bisa dicek bersama. Jangan-jangan terjemahan saya yang keliru, jangan-jangan tulisannya yang keliru. Silahkan dikoreksi, kan begitu. Ini suasana yang sangat terbuka. Nah, ketika kemudian guru kebenaran yang sesungguhnya sudah mati sebelum zaman Yesus, pendiri sekte Laut Mati, diidentikan dengan Yesus, maka lalu dibuat kesimpulan apa tergesa-gesa. Coba lihat di naskah Laut Mati, guru kebenaran mati, matinya wajar, tidak disalib. Dalam naskah Laut Mati tidak ada ajaran Trinitas. Berarti karena guru kebenaran identik dengan Yesus, berarti Trinitas itu ajaran palsu. Lagi-lagi dituduh Paulus, lah itu kan. Padahal teori Paulus itu dimunculkan dari mazhab Tübingen jauh sebelum penemuan-penemuan arkeologi biblikal, termasuk yang namanya naskah Laut Mati. Maka ini yang sering diulang-ulang, ya, sering diulang-ulang terus. Makanya saya tidak percaya dengan pendekatan polemik, karena polemik itu penuh kebencian, penuh sakit hati untuk menjatuhkan orang lain. Itu Anda tidak akan bisa menemukan kebenaran dengan cara membenci. Seperti itu, maka bersihkanlah hatimu, bersihkanlah nuranimu dari penyakit kejiwaan yang bisa menutupi Roh Kudus untuk berbicara dalam dirimu. Biarlah jiwa kita menjadi kaca yang bersih, supaya kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan kaca yang kotor penuh dengan kedengkian. Itu tidak mungkin Anda akan mendapatkan kebenaran dengan cara seperti itu. Kemudian saudara-saudara, belum lagi munculnya naskah-naskah yang bombastis ya, misalnya ini The Dead Sea Scroll Deception, penipuan naskah Laut Mati. Anda lihat penulisnya siapa itu? Michael Biggin dan Richard Leck. Itu yang nulis buku yang sama, yaitu Holy Blood, Holy Grail, yang mengatakan bahwa Yesus itu istrinya
Maria Magdalena, lah itu kan sebetulnya tulisan-tulisan sampah yang tidak memiliki basic historis sama sekali. Lah orang mengatakan di dalam Injil Maria Magdalena, Yesus mencium Maria, lalu Petrus mencium bibir Maria, lalu Petrus bertanya, kenapa kamu lebih dekat kepada Maria ketimbang dari kami? Ini bukti kalau Yesus itu istrinya bernama Maria Magdalena. Orang lupa bahwa Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu muncul tahun berapa? Kok yang heboh orang Barat? Itu yang punya naskah ditemukan di gereja ortodok Koptik, itu ditemukan di Nag Hammadi. Orang Koptik tidak pernah heboh, orang Barat yang heboh. Makanya belajarlah pada sumber primer. Ketika saya selalu menyampaikan dengan pendekatan-pendekatan gereja timur, gereja ortodok, Yudaisme, itu bukan berarti saya mengganggu kemapanan dari mental Protestanmu atau mental karismatikmu, sama sekali tidak. Tapi gereja tidak akan sampai kepada akarnya kalau kita stop di abad 20. Gitu loh. Atau stop di abad 16. Ini yang mengalami yang namanya diskontinuitas sejarah. Nah, lalu kita bisa melihat apa yang dituduhkan dalam buku ini. Sampai tahun 1992, masih ada sekitar 20% naskah Laut Mati yang belum dibuka untuk umum. Karena itu masih jadi perdebatan hak cipta karena antara pemerintah Israel dengan Ordo Fransiskan. Kenapa Ordo Fransiskan? Karena naskah Laut Mati itu ditemukan tahun 1947 sebelum negara Israel berdiri. Jadi negara Israel merasa itu miliknya. Nah, orang Fransiskan juga protes. Yang biayai siapa penemuan ini? Yang mengumpulkan dana dari Paris, dari Prancis, sampai membeli dari orang-orang Bedouin, setiap naskah itu dihitung persenti berapa dolar, karena sebagian itu direbus dan dimakan sama orang Bedouin dari suku Ta'mira. Orang-orang Fransiskanlah yang menggalang dana melamakan naskah-naskah itu supaya tidak dimakan oleh orang-orang Bedouin, orang-orang Arab padang gurun itu. Lalu beberapa kelompok karena terlambatnya yang 20% naskah nggak terbit-terbit, menuduh Kardinal Ratzinger menyembunyikan naskah-naskah itu karena khawatir mengancam keunikan iman Kristen. Kebohongan dibuat-buat di situ. Seperti misalnya penemuan naskah Turki kemarin, yang katanya itu Injil yang berusia 1.500 tahun. Kalaupun berusia 1.500 tahun, itu kan zaman prasasti Mula Warman. Lah Yesus abad pertama, masih ada selisih 500 tahun. Itu sudah tua bagi polemikus. Bagi orang-orang Kristen yang memahami naskah-naskah kuno, itu sudah terlalu terlambat abad ke-5. Gitu loh saudara-saudara. Nah, Kardinal Ratzinger itulah yang akhirnya menjadi Paus Benediktus ke-16. Waktu itu dia menjadi ketua kongregasi iman. Setelah terjadi kesepakatan antara Israel dan mitra-mitranya termasuk orang-orang Fransiskan, pada tahun 97 sisa naskah yang 20% tadi dibuka untuk umum. Makanya kita mendapatkan banyak sekali The Dead Sea Scroll Bible dalam bahasa Inggris, lalu ada naskah-naskah yang ekstra biblical juga diterbitkan di sana. Nah, ketika itu dibukalah salah satu naskah dari Gua 4 itu baru tahun 90-an tadi, 97. Di situ digambarkan bahwa Sang Mesias itu ternyata adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini zamannya awal-awal Laut Mati seperti The Meaning of the Dead Sea Scroll ini belum dibuka untuk umum. Jadi semestinya buku-buku semacam ini sudah masuk kotak. Sudah jangan dijadikan rujukan, kecuali yang dijadikan rujukan pembanding dengan naskah-naskah yang lebih mutakhir, sudah diterbitkan dan diteliti ya. Nah, ini salah satu dari orang Qumran sendiri yang termasuk pakar seperti Bart Ehrman lah kalau di kalangan Perjanjian Baru. Ini namanya John Allegro. John Allegro itu karena sebelum dibukanya naskah-naskah yang terakhir tadi, dia mengatakan bahwa dia mundur jadi seorang
calon pendeta, karena waktu itu dia berasal di gereja Metodis, dengan asumsi-asumsi bahwa dia sebagai ahli laut mati atau naskah laut mati, dia mengatakan bahwa karena tidak dijumpai ide Mesias ilahi sebagai putra Allah, maka kekristenan akan segera runtuh karena imannya tidak terbukti. Itu yang pernah disuarakan seorang ahli yang namanya John Allegro. Nah, sekalipun ada koleganya yang lain yang namanya Gesa Vermes, itu orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi sama-sama ahli Qumran, dia tidak percaya, wajar karena dia Yahudi. Tetapi ketika naskah-naskah yang 20% tadi diterbitkan, ternyata bertentangan dengan apa yang diasumsikan oleh John Allegro sebelumnya. Misalnya, temuan ini. Inilah yang disebut sebagai naskah putra Allah. Jadi ditemukan di gua keempat ya. Bunyinya itu yang saya kasih garis bawah merah itu. Itu tertulis dalam bahasa Aramaik, ini biblical Aramaik karena ini sebelum Syriak Aramaik. Kalau Syriak Aramaik itu zaman Kristen ya. Pada kolom kedua itu tertulis di dalam bahasa Aramaik. Hurufnya masih Ibrani, itu namanya biblik Aramaik. Bereh di el yetamar ubar elyon yikrone. Salinannya dalam tulisan tangan di bawah itu. Bereh di el, ya, anak dari el itu Elohim, yetamar. Mereka akan memanggil U dan bar elyon, anak yang maha tinggi yikrone. Jadi artinya ini bukti bahwa naskah laut mati yang jauh lebih tua dari Yahudi rabbinik itu tadi mengakui bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu putra Allah, dan itu persis sama dengan apa yang tertulis dalam Injil. Sekalipun tentu itu muncul sebelum zaman Kristen. Lalu ditemukan pula di dalam salah satu naskah yang disebutkan dalam gua pertama ya, untuk tata cara pertemuan jemaat yang kudus ketika mereka diundang dalam pesta perjamuan yang diselenggarakan oleh kaum Yakat, kaum paguyuban. Karena Allah telah memperanakkan Sang Mesias. Ini ditemukan di gua pertama, ya. Kode naskahnya 2.2.2.12. Itu dalam teks Ibraninya im yolid el et hamasia. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Tentu di sini bukan kelahiran fisik, tapi Mesias itu sebagai pernyataan diri Allah. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengakuan para pakar? Ya, misalnya Herschel Sang, dia seorang peneliti Qumran yang jauh lebih senior. Dia mengatakan begini dalam bukunya itu Understanding the Dead Sea Scroll. Dia mengatakan inilah kali pertama ungkapan putra Allah ditemukan di sebuah teks Palestina di luar Alkitab. Teks ini luar biasa pentingnya bagi semua ahli Perjanjian Baru untuk memahami latar belakang terminologi Injil Lukas seperti anak Allah yang maha tinggi, yang juga diterjemahkan di sepanjang naskah-naskah Perjanjian Baru. Sebelum itu beberapa sarjana menyangka bahwa istilah anak yang maha tinggi, anak Allah berasal aslinya dari dunia filsafat Helenis di luar Palestina dan menentukan perkembangan doktrin Kristen selanjutnya. Sekarang kita mengetahui bahwa terminologi-terminologi itu ternyata merupakan bagian dari ajaran Kristen asli yang berakar pada lingkungan Yahudi sendiri. Nah, ini lebih penting dari mazhab Tübingen, karena mazhab Tübingen muncul, naskah-naskah arkeologi kitab suci belum maju, belum ditemukan. Nah, kemudian ini ada naskah yang disebut testimonia, ya, atau messianic testimony. Bukti kesaksian mesianik itu ditemukan di gua keempat, maka disebut 4 Ki. Ki itu Qumran, kode naskahnya 174. Di sini ada kutipan misalnya dari Ulangan pasal 18 ayat 18 yang menyebut bahwa Mesias itu sekaligus nabi. Maka Yesus itu adalah nabi juga. Karena nabi di sini tidak sama dengan nabi-nabi Perjanjian Lama, karena mengantisipasi apa yang disebutkan oleh Musa bahwa nebi mikir beka meaheka kamoni yakim adonai eloheka
lau tisma'un. Seorang nabi di tengah-tengahmu, maksudnya di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudaramu, di antara saudara Bani Israel, yang disebut Israel itu Yakub, ya, dengan 12 suku. Yesus lahir dari suku Yehuda dan Musa lahir dari suku Lewi. Yang seperti aku, artinya apa? Nabi Eksodus, nabi pembebas. Jadi Mesias itu dalam makna Kristiani memiliki 3 matra. Yang pertama nabi, kedua imam, ketiga raja. Dalam konteks Yesus disebut imam, maka disebut apostolos atau rasul. Tapi rasul di sini bukan rasul definisi Islam. Gitu loh. Karena dalam definisi Islam kan beda dengan definisi rasul atau seliyah atau seliha atau apostolos dalam konteks Kristiani. Karena kata apostolos itu juga terjemahan Septuaginta. Dan terjemahan itu dilakukan oleh orang Yahudi sebelum zaman Kristen. Jadi berhenti lagi sekarang mengatakan Yunani itu berarti Plato. Septuaginta itu tulis bahasa Yunani. Philo itu filosof Yahudi di Alexandria, ya Yunani juga. Jadi berhenti untuk mententangkan Yunani dengan Aramaik, dengan Ibrani, karena itu tidak ilmiah yang seperti itu. Karena apa? Israel itu pada abad pertama taman mininya dunia. Jadi gambaran orang-orang abad lalu bahwa murid-murid Yesus itu bodoh, tidak ngerti bahasa, itu sudah lewat sekarang. Sudah lewat, nggak ada lagi orang yang punya pandangan seperti itu. Ya, dan itu bukan kata saya, itu bukti arkeologi. Nanti suatu saat saya sampaikan lagi lebih detail tentang penemuan rumah Petrus di Kapernaum. Bagaimana di situ ada bukti-bukti tulisan-tulisan dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, bahkan Latin sudah masuk di situ. Nanti kita bisa bahas dalam kajian arkeologi Bible lagi. Kemudian gambaran tentang Mesias itu digambarkan bukan sekedar insani, perhatikan. Hasemayim veha aret hisma'u lemasihu. Surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Dan kata hasemayim, surga itu gambaran bahwa Sang Mesias itu tidak hanya Mesias bumi, tapi juga Mesias surga dan bumi. Nah, lalu sekarang terakhir, lalu siapakah yang disebut guru kebenaran itu? Nah, dalam salah satu teks dari Laut Mati, ya, teks dari gua keempat, ya, angka kodenya 449 itu naskahnya. Di situ ada, kalau yang paling atas itu disebut Shir Kodes le Yonatan. Jadi ujian kepada Yonatan, maksudnya Yonatan sang raja. Dan ini ada yang mengidentikan dengan Alexander Janius, ada yang mengidentikan misalnya Gesa Vermes, itu seorang ahli Qumran Yahudi, mengidentikan dengan Raja Yonatan, maksudnya Yonatan Makabi. Entah itu berkaitan dengan teori akhir Alexander Janius, menurut misalnya Weiss, Abek, dan Cook, atau itu berkaitan dengan Yonatan Makabe dalam teori Gesa Vermes, tapi yang jelas guru kebenaran itu bukan Yesus karena hidup sebelum zaman Yesus. Jadi seperti itu, maka kita tidak usah kalau dalam konteks ini kita harus detail, ini yang benar apa Gesa Vermes atau yang benar adalah Weiss dan Cook. Mau benar itu Weiss dan Abek atau yang benar itu adalah Gesa Vermes, itu tetap juga bukan Yesus guru kebenaran karena hidup tahun sebelum kelahiran Yesus, kan seperti itu. Maka saya ajarin kepada saudara ketika kita melakukan pembelaan iman kita, jangan mau terjebak kepada sifatnya teknis, tapi rangkum dari garis besar. Nanti ketika membutuhkan penjelasan lebih detail, baru kita ngomong teknis. Sebab biasanya kebenaran itu harus dikaburkan dengan mempersoalkan istilah, mempersoalkan tahun, penulisannya tidak tepat. Itu jangan mau ke sana. Karena kita ini tidak mau berpolemik, kok kita hanya mau menyatakan bahwa apa yang tertulis ya sudah kemukakan dengan dokumen kita masing-masing. Seperti itu, saudara-saudara. Kemudian, kenapa guru kebenaran itu meninggalkan Bait Suci Yerusalem? Karena kira-kira begini ceritanya, ya.
kita harus kembali kepada sejarah. Pada tahun 164 itu terjadi pemberontakan Makabe dan saudara-saudaranya. Maka kisah tentang Makabe itu selain tertulis dalam Talmud ya dan sumber-sumber Yahudi, juga tertulis dalam Deuterokanonika. Secara khusus adalah 1 dan 2 Makabe. Di sana dikisahkan bahwa waktu Raja Syria Antiochus Epiphanes itu menajiskan bait suci dengan memasang patung-patung Yunani di sana, maka menggerakkan perlawanan dari putra-putra Matatias, antara lain Yudas Makabe, Yonatan Makabe, dan perlawanan itu menang. Menangnya perlawanan itu yang diperingati dengan perayaan Hanukah, perayaan penahbisan bait suci, dan itu juga dirayakan Yesus, disebutkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi deskripsinya tersebut dalam kitab Makabe, perayaannya disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Maka kemudian ketika menang, Makabe itu berhasil mendirikan kerajaan merdeka. Jadi akhirnya pemerintahan pertama, kedua, sampai ketika Yudas Makabe meninggal, kemudian digantikan oleh saudaranya Yonatan Makabe. Nah, pada masa Yonatan Makabe itu dia dihubungi oleh putra dari Raja Seleukid di Syria yang dulu menajiskan Baitul Maqdis atau Beit Hamikdash di Yerusalem, bersekutu. Nah, anaknya itu namanya Alexander Balas. Alexander Balas itu kira-kira kalau dikalimatkan begini, kamu jangan hanya mau jadi raja, kenapa kamu nggak sekaligus menjadi imam besar, supaya ekonomi bait Allah, keamanan semua terkontrol di satu tangan. Akhirnya Yonatan Makabe itu mau menerima persekutuannya dengan mantan anak musuhnya, yaitu Alexander Balas. Dan ketika dia mengangkat diri jadi imam besar, maka imam besar yang berhak di Bait Suci Yerusalem yang namanya adalah Onias keempat kemudian marah karena Yerusalem sudah diduduki oleh konspirasi politik dari orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Lalu dia dan pengikutnya meninggalkan kota suci Yerusalem dan kemudian menamakan diri guru kebenaran, ya, Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Dan itulah maka Laut Mati itu kira-kira muncul ya kira-kira tahun 150-an ya, pada zamannya Yonatan menjadi raja itu. Lalu Yonatan yang dulu dipuji-puji sebagai seorang yang baik, syairnya ditemukan di Laut Mati ini, akhirnya dituduh distigmakan atau disebut sebagai imam yang jahat, ya. Terus kemudian maka di situ ada figur Ishak Kazab, manusia pendusta. Lalu imam yang jahat itu nggak ada urusannya dengan Yesus dan Yakobus, apalagi Paulus. Karena semua naskah ini berasal baik dari teori dini maupun teori kemudian, itu sebelum kelahiran Sang Kristus, zaman Makabe itu. Nah, itu saudara-saudara. Sekarang kapan guru kebenaran itu meninggal? Sehingga guru kebenaran itu bukan Yesus. Ini naskahnya yang dikenal sebagai dokumen Damaskus yang juga ditemukan di Qumran. Saya scan dulu naskahnya ya supaya Anda melihat bahwa ini bukan karangan saya, bukan sekedar otak-atik saya, tapi benar-benar punya data yang bisa di cross check. Nah, disinilah sebetulnya deskripsi tentang kematian guru kebenaran ya kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Nah, Moreh Hayahat disebutkan di sini ya. Jadi makanya dikatakan Miyom Haasek sampai dikumpulkannya Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban, At Amot Masyah Mi Aron Wemi Yisrael, sampai kedatangan dia yang diurapi Masyah, Musyah, Sang Mesias dari Harun dan dari Israel. Jadi jelas di sini guru kebenaran bukan Mesias karena dia sendiri mati sebelum Sang Mesias lahir.
Nah, dalam iman Kristen, Mesias itu dipahami, digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kata Yom HaAsek itu dikumpulkannya. Dikumpulkan itu artinya apa? Mati. Jadi sebelum Yesus lahir, guru kebenaran sudah mati. Berarti guru kebenaran bukanlah Yesus Kristus. Ya, kapan itu bisa ditentukan matinya guru kebenaran yang secara salah diidentikan dengan Yesus? Sebelum masuknya bangsa Roma. Roma itu memasuki tanah suci tahun 63 sebelum Masehi dengan merebut itu dari Yunani, ya. Maka kedatangan orang Roma ini menjadi terminus per quem, masa paling dini untuk mengukur kapan guru kebenaran meninggal. Karena kedatangan Roma tahun 63 berarti guru kebenaran harus mati sebelum tahun 63 sebelum Masehi, dan itu antara lain kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Berarti guru kebenaran bukan Yesus seperti yang digambarkan oleh Charles Potter, Profesor Rasidi, tidak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melacak akar Yudaisme dari pengakuan iman kita? Perhatikan. Ketika iman kita mengatakan dan aku percaya kepada Yesus Kristus, ya Ibnullahul Wahid, putra Allah yang tunggal, monogenes theos itu kan, itu bandingkan paralelnya dengan Bereh di El Ubar Elyon Hikroneh, dia yang disebut putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra yang maha tinggi dari naskah Laut Mati. Sekarang yang kedua, al-mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Ini bukan kelahiran fisik karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Bandingkan dengan 1 Hi SA ya 2.2.12 kode naskahnya. Allah telah melahirkan sang Mesias im yolid el et hamasia. Lalu yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan, maksudnya oleh firman, merujuk kepada Yesus yang preeksisten sebagai firman Allah, bukan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Disebutkan di sini, bimimrah mit afet alama, mimrah yang olehnya telah diciptakan alam semesta. Bahwa orang Yahudi Rabbinik sekarang menolak identifikasi mimrah dengan Yesus, itu urusan lain. Karena sebelum munculnya Yahudi Rabbinik di Qumran juga sama Yahudi. Itu loh kira-kira pola pikirnya. Jadi kita mesti menghargai perbedaan, tidak usah harus ngotot-ngototan. Kemudian firman itu turun ke dunia, ya, turun dari surga dan menjelma oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan perawan Maria. Bandingkan bagaimana sang Mesias itu dalam naskah Laut Mati disebut Naha al-Masihur Ruah Qudsa. Ini naskahnya bahasa Arab. Roh Kudus akan turun atas Mesiasnya. Jadi kelahiran Mesias ke dunia itu diperkuat oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketafsiran Islam yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Tetapi dalam konteks ini kita mengambil dari naskah Laut Mati yang lebih tua daripada Yahudi Rabbinik yang sering kita bahas itu. Kemudian menjadi manusia. Gelar sang Mesias yang akan datang itu Bar Enas, putra manusia. Dan itu merupakan deskripsi Qumran tentang nubuatan Nabi Daniel pasal 7 tentang seorang Kebar Enas seperti anak manusia. Maka sang Mesias disebut dengan putra manusia Bar Enas. Kemudian dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini secocok dengan kemuliaan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh kaum Eseni. Surga dan bumi akan tunduk kepada suara Mesiasnya. Kemudian yang kerajaannya tidak akan binasa, itu sambungan dari naskah anak Tuhan tadi, anak Allah tadi, Malkuta Malkut Olam, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Dengan demikian kita sekarang memahami ya bahwa Kristus sebagai firman Allah sekaligus Kristus sebagai putra Maryam itu bukan ciptaan gereja. Maka kita bisa melihat ya teks-teks yang
saya munculkan di sini, baik itu skisma pertama, konsili, dan perbedaan-perbedaannya itu bisa dilacak dari apa yang tadi saya sampaikan, mulai dari naskah Laut Mati. Ya, sekalipun sekarang dulu ya gereja itu pernah melakukan apa ya skisma, tetapi arah kepada persatuan sekarang sudah mulai dilakukan, dan saya kira antara gereja non-Kalsedonia, termasuk di dalamnya Koptik, Syria, Bisinia, Armenia, dan gereja Kalsedonia, Ortodok Yunani, Katolik Roma, dan Protestan berusaha untuk memahami kristologinya masing-masing. Serangkaian konsultasi antara keduanya terus diselenggarakan, ya, termasuk di Jenewa, Addis Ababa, kemudian Wadi El Natrun tahun 98 sampai tahun 90, akhirnya berhasil membuka dinding isolasi ratusan tahun. Formula antara dua gereja bisa saling memahami. Kalau non-Kalsedonia menyebut miapesis, yaitu tobiatun wahidatun min tobiatain, yaitu tabiat ganda yang berasal dari dua, sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa dibunuh, yang tidak tersentuh maut, tapi dalam kemanusiaannya dia mati dan bangkit kembali. Itulah yang di dalam bahasa Kalsedonia disebut hipostasis. Jadi kesatuan Kristus itu disebut miapesis, tapi di Kalsedon disebut hipostasis. Jadi sekarang sudah ada titik temu antara keduanya itu tak berbaur, tak berubah, tak terbagi, tak terpisah. Jadi karena kemanusiaan Kristus itu tak terpisah dengan keilahiannya, maka tidak bisa kita memisahkannya menjadi dua. Tetapi juga tidak bisa bercampur seolah-olah ketuhanan dan kemanusiaan itu seperti apa kopi dengan gula, tidak bisa. Ya, kopi tetap kopi, gula tetap gula, kemanusiaan tetap kemanusiaan, keilahian tetap keilahian, tidak bercampur, tidak berubah, tapi juga tidak terpisah. Seperti jiwa raga kita, manusia begini, ketika saya disebut saya, ya berarti ada tubuh, jiwa, dan roh saya. Ketika saya mati, itu kemanusiaan saya yang mati, tubuh saya yang mati. Tapi roh saya tidak mati, dan seterusnya. Dan ini memang sudah clear dalam catatan-catatan dari sejarah gereja. Demikian, saudara-saudara, mulai dari naskah Laut Mati, pola-pola kita berdialog, ya, sampai kemudian mempertanggungjawabkan iman. Jadi kita ini ramah dengan semua orang, semua golongan, jauh daripada iri hati, kelemahan jiwa yang membenci pihak lain, tapi kita juga tidak kehilangan hak hidup kita, jati diri kita sebagai murid-murid Kristus yang diberkati. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom alaikum, Bishem Hamasyah.